Hai Virgo, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga kalian masih semangat loh dalam menghadapi kehidupan. Yang puasa masih puasa. Ya, saya lupa tadi bilang sama yang bacaan yang sebelumnya tentang selamat melanjutkan dan menjalankan ibadah puasa ya. Nggak apa-apa lah kalau untuk Virgo saya nggak pernah lupa. Oke, terima kasih ya sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Hari ini untuk Virgo lagi, nanti pasti diprotes nih Virgo mulu. Enggak kok, saya tadinya mau bikin 3 tapi nggak bisa, kayaknya 2 aja deh. Yang satu tadi Gemini udah, yang sekarang Virgo. Tapi Virgo yang sekarang ini saya mau fokuskan bacaannya mengenai keuangan, karir, dan bisnisnya Virgo. Oke ya, setuju ya? Setuju, kalau nggak setuju mau protes gimana? Tetap nonton kan? Oke, lanjut. Aduh, kartunya jauh banget ternyata di sana. Oke, ini saya buka. Oh ya, mungkin cuma 15 menit ya. Saya ngejar. Ngejar target. Target apa? Target bikin inilah, bikin bacaan lah. Aduh, jatuhnya jauh lagi. Oke lah, nggak apa-apa. Sebentar ya, my dear. Apa yang terjadi dengan my dear Virgo? Ini ada 6 kartu dari Reader White Tarot yang saya bacain satu persatu. Oke. Harusnya 7 ya. Bukan harusnya, saya sih sukanya 7. Lucky number 7, biarpun aduh, keluar lagi tapi 8. Gimana dong? Ya udahlah ya. Katanya hari ini harus seperti itu. Katanya, siapa yang bilang? Oke. Ada Five of Cups. My dear Virgo, apa yang terjadi di kehidupan profesional kalian? Mau pekerjaan, mau apa? Bisnis atau karir kalian? Oke. Beberapa dari Virgo merasa gini, Mbak Lucy, yang kemarin saya lakukan nggak guna, saya tinggalin. Saya sedang mencari yang baru. Tapi sementara kalian belum mendapatkan yang baru atau sedang memikirkan untuk mendapatkan sesuatu yang baru, dan kalian masih mikirin yang udah ditinggalin itu, mau itu bisnis kayak pekerjaan atau apa gitu. Kalian merenungi kenapa bisa gagal, kenapa. My dear Virgo, nggak usah. Yang memang sudah kalian tinggalkan, yang udah lewat, udah lupain aja, nggak usah dipikir-pikirin lagi ya. Kalian cukup fokus dengan apa yang kalian punya saat ini. Masih ada. Bahkan banyak di antara kalian bingung mau ngapain karena sudah meninggalkan yang kemarin gitu ya, apapun itu ya. Tapi dari segi profesional ya, bukan dari segi cinta-cintaan, bukan. Ya kan? Tapi yang sekarang bingung mau ngapain gitu. Atau ada yang bilang, orang saya nggak kerja, Mbak Lucy, nggak punya karir, nggak punya apa, saya bingung juga mau ngapain di hidup saya. Ada juga yang kayak gitu, ya ampun. Itu kayaknya bukan Virgo banget deh. Saya baru baca kemarin ya, karena saya seneng banget baca. Dan sekarang saya tidak bisa baca buku, karena mata saya itu udah nggak bisa lihat huruf kecil-kecil, udah double-double deh tuh. Padahal udah pakai kacamata juga tetap susah gitu. Apalagi kalau penerangannya kurang, mungkin saya harus beli semacam lampu baca gitu yang khusus buat baca biar saya bisa baca lagi. Tapi untuk saat ini karena belum ada, saya udah nggak bisa baca buku lagi. Mau nggak mau akhirnya saya bacanya di mana? Di internet ya kan. Dan di internet itu kan kadang-kadang ya begitulah gitu kan. So saya cari yang kayak motivasi atau hal-hal yang bisa membuat saya oh iya ya, mengingatkan lagi. Pokoknya hal-hal yang kayak gitu. Dan kemarin saya membaca ada tips ya, tips dan trik kalau kita lagi nggak ngapa-ngapain nih gitu ya. Ada beberapa tipsnya, tapi yang saya paling ingat dan ternyata saya sudah melakukannya adalah jangan berhenti belajar ya. Walaupun saat ini kalian mungkin tidak mengerjakan apapun yang menghasilkan, tidak berhenti belajar. Itu satu. Yang kedua yang saya ingat lagi karena banyak ya, meneruskan hobi atau menemukan hobi.
meneruskan hobi. Kalau misalnya kalian suka apa, masak, jahit, apalagi berkebun, apa, terusin itu. Yang udah kemarin ditinggalin gara-gara kalian sibuk dengan yang lain, dan itu diterusin gitu. Atau menemukan hobi baru, ya kan? Kalau sekarang saya tidak bisa melakukan hobi saya ya, karena ya kekurangan ini, kekurangan motivasi untuk melakukannya. Waktunya sih ada, tapi motivasi untuk melakukannya yang susah. Oke, so yang saya lakukan adalah ya udah, yang saya senang adalah mencari bacaan-bacaan di internet yang bisa memotivasi saya. Itu hobi baru saya, searching. Nah itu, dan juga mempelajari hal baru seperti e-commerce, marketing, something like that ya. Bahkan saya membeli modul untuk saya dengerin, saya baca, saya membeli gitu. Walaupun uangnya terbatas, tetap uangnya dialokasikan untuk belajar. Nah, itu mungkin bisa kalian lakukan juga, karena sekarang tidak mahal kok untuk ikut-ikut kelas-kelas kayak gitu. Ada kok yang murah. Saya cukup beruntung untuk misalnya mendapatkan kayak diskon-diskon kayak gitu, dan menyediakan waktu dan uang saya untuk membeli modul yang nggak terlalu mahal untuk dipelajari. Nah, something seperti itu. Intinya adalah mengisi hari kita, bukan dengan cuma main game, nonton film, nonton YouTube atau nonton TV aja gitu loh, tapi isi dengan hal-hal yang berguna gitu, yang ada gunanya. Oke? So untuk Five of Cups yang ini, untuk si Virgo yang ini, bacaan yang ini adalah, kalau kalian sudah meninggalkan sesuatu, nggak apa-apa, udah tinggalin aja, nggak usah balik lagi ke situ, nggak usah ditangisi. Cukup apa? Cukup mengisi yang sekarang ini dengan sesuatu hal yang positif gitu. Oke? Lanjut dengan Ace of Cups nih. Untuk kalian, beberapa dari kalian memang situasinya belum kondusif ya, dan ngerasa kayak kok tidak beruntung saat ini kayak gitu ya. Oke, mungkin memang di sebagian dari kalian tadi karena masih sudah meninggalkan sesuatu atau ditinggalkan sesuatu, pekerjaan atau bisnis atau apapun juga, jadi ngerasa berkatnya berkurang. My dear, ini bukannya soal berkat berkurang, tapi saat ini memang lagi seperti ini. So kan kalian tidak selalu dapat 10, ya kadang-kadang 9, 8, 7, 6, bahkan 5 mungkin ya. Kalau memang lagi seperti itu, terima aja keadaannya. Tapi jangan berhenti melakukan sesuatu yang positif, itu aja. Oke? The Emperor sih sebenarnya situasinya masih kondusif untuk kalian, my dear Virgo. Siapa bilang kalian ada di situasi yang genting? Enggak, situasinya masih bagus. Kalau sekarang belum kelihatan sih, saya mau bilang ya, satu hal yang baik, dan akan terjadi hal yang baik nantinya. Kalau belum, sekarang akan. Kalau sekarang udah nih Mbak Lucy, oke, tingkatkan, pertahankan gitu. Oke? Saya kayaknya mesti cut sebentar, ada yang harus saya lakukan. Nanti saya kembali lagi ya untuk kartu-kartu yang selanjutnya. Sebentar ya. Hai Virgo, saya kembali. Sekarang kita teruskan aja ya. Tadi apa yang terakhir kartunya? Ingat nggak? The Emperor. Oke. The Emperor. Situasi akan menjadi normal, dan untuk sebagian kalian sih sudah cukup normal ya. Cuma yang sebagian dari kalian tuh masih mikirin mau gimana, mau ngapain gitu ya. Oke, mungkin tadi saran saya bisa dilakukan. Terus apalagi yang terjadi, karena ini timeless ya. Yang terjadi kemudian ada Page of Swords. Oke. Kalau kalian menunggu ada sebuah kabar yang berhubungan dengan karir, bisnis, keuangan gitu ya, baru tidak ada. Oke, so lanjutkan aja apa yang kalian lakukan saat ini. Five of Wands. Kalau kalian berpikir apakah nanti akan ada kejadian-kejadian ruwet seperti yang kemarin, kalau sama seperti kemarin enggak ya. Tapi sekali lagi, hidup mana ada sih smooth aja, enak-enak aja, nggak ada. Pasti nanti akan ada masalah, tapi masalahnya bukan yang kemarin. So yang kemarin itu udah selesai ya. Yang sekarang harus kalian jalani ya yang sekarang, dan nanti masalah yang datang pun bukan yang kemarin.
tapi ya pasti sesuatu yang baru lagi gitu. Intinya bukan yang kemarin lah ya, yang kemarin udahan gitu, udah selesai. Terus kalian menunggu offering, kalian menunggu ada penawaran gitu kan. Kalau kalian menunggu itu, apakah dalam waktu dekat ada? Gak ada gitu. Tapi ini disebabkan oleh pada saat ada penawaran yang datang, kalian gak gercep ya. Itu satu, ada yang tidak langsung menerima itu, berpikir terlalu panjang, berpikir menganalisanya terlalu lama, ragu-ragu gitu kan. Sebenarnya ya bukan saya bilang nggak usah dipikirin, langsung aja terima, nggak bisa gitu ya, karena kan tergantung situasi dan kondisi juga. Cuma kalau buat saya ya, kalau memang itu sesuai dengan pemikiran kalian, walaupun beda-beda tipis Betty ya, beda-beda tipis, itu kalian ambil aja gitu. Contoh soal ya, kalau contoh soal saya lebih senang kasih contoh soal diri sendiri, soalnya kan ini cerita sendiri daripada ngegibahin orang ya kan. Contoh soal, saya sebenarnya di perusahaan ini melamar sebagai satu posisi yang buat saya itu memang dunia saya gitu kan. Saya melamar jadi itu gitu kan, karena memang sudah bertahun-tahun saya berkecimpung di bidang itu gitu kan. Tapi tiba-tiba nih owner of the company-nya nawarin saya something else, sesuatu yang lain, sesuatu yang beda, lebih besar memang. Tapi bukan masalah lebih besarnya, kan kalau posisi lebih besar berarti kan tanggung jawabnya juga besar. Permasalahannya adalah saya tidak tahu tentang bisnis yang ini gitu, tentang dunia yang ini. Kalau yang itu tadi udah tahu gitu, tapi menurut si ownernya gini, kamu kan udah tahu sama yang itu, nggak mau nih belajar sesuatu yang baru. Waktu itu saya cuma gini, bukan masalah saya tidak mau belajar yang baru, saya tuh senang belajar yang baru gitu kan, cuma ya apa ya mampu gitu. Tapi sekali lagi bukan masalah mampu atau tidak mampu ya, my dear Virgo, mau atau tidak mau. Dan saya ambil kesempatan itu karena saya mau. Ya dengan segala alasan sih, alasan bahwa ya saya menyukai tantangan, saya menyukai hal baru, saya mau mempelajari hal baru, toh saya punya pengalaman yang segitu panjang di dunia pekerjaan gitu dengan berbagai macam profesi. So ya saya langsung ambil. Nah, beberapa dari kalian kemarin itu sempat kepikiran, tapi bolak-balik kepikiran sampai akhirnya mungkin maju mundur gitu. Dan akhirnya kesempatan itu berlalu. Nah, pada saat ini kalian menunggu kesempatan yang lain gitu, yang mungkin sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Dan itu tidak dalam waktu dekat datangnya. Offering itu tidak dalam waktu dekat gitu. Karena ya kadang-kadang begini ya, my dear Virgo, semesta itu benar-benar loh mencatat apa yang kita lakukan ya. Jadi kalau misalnya ada sedikit keraguan dari kita, itu juga dicatat oleh semesta. Ada penolakan dari kita, itu juga dicatat gitu ya. Jadi bukan berarti kita mau apa juga mau, enggak sih, enggak gitu juga ya, konsepnya enggak gitu juga. Yang penting adalah yaitu tadi, bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Karena saya selalu bilang sama diri saya sendiri, it's limitless aja. Kita nggak boleh ngelimit diri kita sendiri gitu. Saya tuh pernah bekerja sebagai marketing, saya pernah bekerja sebagai business development dengan situasi yang beda dari kantor-kantor sebelumnya. Pokoknya gitulah ya. Intinya sebenarnya cuma mau atau tidak mau, itu doang. Karena kalau mau berarti ada keinginan untuk belajar gitu. Dulu pernah saya diwawancara untuk sebuah posisi yang baru dan dunia yang baru. Orangnya nanya, iya memang kamu belum pernah, tapi saya yakin kamu mampu. Terus jawaban saya, oke, I willing to do it. Willing, ingin. Terus dia bilang, kamu willing tapi masih ragu-ragu atau enggak? Saya bilang enggak. Willingnya saya itu memang berkeinginan. Nah, saya ingin kalian Virgo juga seperti itu gitu. Ambil kesempatan pada saat itu ada. Jadi nggak kayak gini nunggu-nunggu kesempatan dan itu tidak datang gitu. Kalau ada kesempatan, ambil aja
Dan kalian tahu harus bagaimana, harus belajar bagaimana. Seperti yang saya tadi bilang di yang pertama tadi, saya mengimprove sendiri gitu, diri saya sendiri. Seperti itu juga harus kalian improve diri kalian sendiri, bukan tergantung dari orang lain. Kalian sendiri yang mengimprove atau membuat diri kalian maju gitu dengan apapun caranya belajar. Yaelah, zaman sekarang buka Google juga kalian bisa mendapatkan informasi apapun yang ingin kalian dapatkan, pelajaran apapun yang ingin kalian pelajari, tapi tentu saja dari sumber-sumber yang terpercaya, jangan yang hoax-hoax yang dibaca, ya kan. Ternyata nyampe deh di WhatsApp saya hoax-hoax nggak penting gitu, yang kayak gitu sih buat apaan, ngapain kita, ini nggak usah lah ya. Yang penting sih gimana kita mengejar ketertinggalan kita, membuat kita makin percaya diri, kemudian kita juga belajar setiap saat untuk diri kita sendiri gitu loh. Dan itu nantinya pada saat kita bisa mengimplementasikan itu dan berguna untuk orang banyak. Nah, itu catatannya lain lagi deh tuh, ya kan? Udah berguna untuk diri sendiri, berguna untuk orang banyak. So, that's good. Oke? Lanjut. 2 yang terakhir ya. Terbalik sih dua-duanya. Ace of Pentacle, oke, masih kesulitan keuangan, ya, oke, nggak banyak-banyak amat, masih tidak bisa bayar hutang, welcome to the club, tos dulu kita, karena keuangannya belum kondusif. Memang satu lagi, the word-nya juga terbalik, so seakan-akan semesta tidak membukakan pintunya untuk kita, oke. Tapi pun kalau kartu-kartu seperti ini, saya juga tidak mau seuzon segitunya gitu, kayak oh tidak ada jalan hari ini, kali ini di bacaan yang ini tidak ada jalan. Enggak, itu nggak seuzon sama semesta ya. Padahal menurut saya hidup itu naik turun gitu. Jadi kalau memang belum dibukakan pintunya oleh semesta, belum keuangannya membaik, ya kan? Ya udah, terima aja. Ini memang bagian dari perjalanan yang harus dilakukan. Terus kapan membaiknya Mbak Lucia? Gimana saya mau jawab? Ini bukan personal reading. Ini general reading. So secara garis besarnya apa yang kalian inginkan dan kalian tunggu dan kalian harapkan itu memang belum terlaksana. Dan dalam waktu dekat iya memang belum ada, tapi bukan berarti tidak ada, ya kan? Kita tunggu aja bacaan berikutnya, setuju? Oke, saya buka oracle card aja ya, nggak panjang-panjang, please, nggak panjang-panjang. Apa-apa, yang penting saya memberikan waktu saya, oke, untuk kalian para Virgo dimanapun kalian berada. Hidden depths. Something hidden is about to come to light. Oke, sesuatu yang tersembunyi nanti akan reveal gitu, dan enlightenment, ada pencerahan gitu, nanti akan terbuka gitu kan. Perhaps a secret or memory at the back of your mind. Mungkin sesuatu yang tersembunyi di belakang memori kalian, di dalam memori kalian gitu kan. When we expose what hidden, we can become free. Kalau itu sudah nyata, then kalian bisa ngerasa bebas gitu. Oke. Untuk kalian para Virgo yang masih terbelenggu dengan pertanyaan ini gimana, ini kapan, ini apa, soon katanya. Itu kalau kata si peri, oke. Tapi sekali lagi saya nggak bisa bilang soon atau secepatnya untuk kalian satu persatu, karena yang nonton banyak, ya kan. Dan ini general reading. Saya mau bilang aja, tidak saat ini reveal, tidak saat ini terbuka apa yang menjadi pertanyaan kalian dan apa yang menjadi keinginan kalian, oke. Tidak saatnya sekarang, tapi nanti akan terbuka. Gitu aja ya. Untuk waktunya orang per orang berbeda. Sip. Oke, dari Archangel message aja ya sebelum saya tutup ya, karena harus siap-siap kerja. Karir transition. Ada pergantian karir nih, transisi tentang karir nih. Oke.
Archangel Samuel, your life purpose is triggering a blessed career change. Apa yang menjadi life purpose kalian itu memicu pergantian karir kalian. So, jadi apa dong yang pesannya yang harus didengar oleh kalian? Pesannya, apapun yang kalian lakukan di dunia ini harus sesuatu yang positif, berguna bagi orang banyak, peduli amat diomongin, digibahin, gosipin yang enggak-enggak, dikasih hoax yang enggak-enggak sama orang. No. Kalian yang tahu diri kalian, kalian yang tahu hidup kalian, kalian yang tahu apa yang kalian kerjakan. Selama itu baik untuk kalian dan orang banyak, tidak menyakiti, tidak merugikan orang banyak, lakukan saja. Itu aja. Karena apa? Itu yang akan membuat transisi di dalam kehidupan kalian. Di sini disebutnya transisi karir, tapi karir kan juga ibu rumah tangga juga karir ya kan. Sedangkan ibu rumah tangga kan mau jadi apa habis itu kan nggak ada jenjang karirnya ya. Tapi kan intinya kehidupan harus jadi lebih baik gitu. Karir transition itu bisa juga tentang kehidupan yang menjadi lebih baik. Kalau menurut saya gitu ya. Tidak spesifik karir karena saya yakin yang nonton ini bukan cuma pekerja tapi juga ibu rumah tangga misalnya gitu kan. So, mempunyai hidup yang lebih baik itu bisa terjadi pada saat kalian memberikan yang terbaik juga kepada semesta. Saya selalu bilang itu yang terjadi, itu jalan ceritanya di kehidupan ini gitu. Apa yang kita kasih positif kepada semesta itu yang akan kembali ke kehidupan kita. Kalau saya percaya itu gitu. Kalau kita baik, walaupun di situasi yang tidak baik atau orang-orang sekitar kita juga tidak baik, tapi kita tetap aja baik, dan itu akan kembalinya ke kita. Nggak usah ngurusin orang lain, terus atau misalnya ada orang yang jahat sama kita terus kita doain kena azab lo, nggak perlu ya ampun. Apalagi ini lagi bulan puasa, jangan doain. Nggak bulan puasa aja jangan doain yang jelek-jelek ya Virgo. Coba deh ya. Berdoa itu ya kalau kalian tidak mampu mendoakan yang baik untuk orang lain karena mungkin udah sakit hati ya, itu kan manusiawi ya, saya juga nggak nyalahin kalau kayak gitu ya kan. Kalau tidak mampu berbuat yang baik atau mendoakan yang baik kepada orang tersebut yang nyakitin kita, then say nothing at all, nggak usah ngomong apa-apa, nggak usah ngurusin, bodo amat sama hidupnya dia, bodo amat. Cobalah berkaca dan urusinlah dulu hidup kita, perbaiki diri kita dulu gitu. Karena beberapa orang yang WhatsApp saya kadang-kadang bilang, saya marah nih sama si ini nih, saya doain semoga dia begini-begini gitu. Saya bilang please, doa yang jelek itu didengar nggak? Bisa terjadi nggak? Bisa. Tapi kan nanti karmanya balik lagi ke yang doain dong, ya kan? Itu kan sama aja kita ngasih yang jelek ke semesta dan terbalik lagi ke kita yang jelek juga. Terus ngapain? Daripada kayak gitu simpan aja sakit hatimu, nggak usah diomong ya kan, nggak usah kersing juga. Diam aja udah, bodo amat gitu, udah diam aja. Yang penting adalah ya kita lakuin aja bagian kita yang terbaik. Kita doain yang baik-baik untuk hidup kita gitu. Semoga bisa menjadi baik juga untuk semesta dan orang lain. Gitu aja. By the way apa by the end? Oke, by the end pada akhirnya yang dilihat sang pencipta adalah hubungan kita dengan dia. Bukan tentang omongan orang, bukan tentang gibahan orang tentang kita, apapun itu. Oke, my dear Virgo, ya Allah, udah ya kepanjangan nggak saya ngomongnya, mau dikasih satu kartu lagi, satu kartu lagi aja ya dari Monology Oracle Card sebagai penutup. Maunya nggak panjang, ternyata panjang juga emang kalau ngobrol susah berhenti. Iya, saya kangen soalnya kemarin kan nggak bikin bacaan ya kan. You are good enough, kalian cukup baik, cukup, good enough, cukup. So pesannya, bilang kadang-kadang kita harus bilang cukup dengan ini, terima kasih Tuhan, dan doakan yang terbaik, itu aja.
Oke, Virgo, semoga kalian selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan ya. Kita ketemu lagi kapan-kapan, entah kapan, besok atau lusa ya, semoga bisa. Oke, yang penting kalian sehat-sehat itu aja lah ya. Apapun yang terjadi tetap semangat ya. Salam light angel and love and bye.